Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ilham Fikrian Sinapoy. My official number M1M218123. So in this video we will learn about pengertian register dan menurut beberapa para ahli. Langsung saja ke topiknya. Dari definisi register dari beberapa para ahli, yaitu dari according to Nababan, yaitu register is a fraction of language based on the file of use, style or level of formality and means of use. Variation of language based on the file of use relate to what language is used for example, in the files of journalistic literature, military, agriculture, shipping, economy, trade, education, and scientific activities. Yang kedua yaitu according to Holiday argues that register is the language used today. Depends on what is being done. Moreover, the nature of the activity reflects other aspect of the social level that people usually engage in. Dan ketiga ini, according to Wilkins, yaitu register is a variety of language use associated with one's jobs. Registers are distinguished into the following types: 8. Oratorical or frozen or standard, which is a register used by professional speaker because the patterns and rules are solid, usually used in solemn situations such as in spells, laws, holy books, and others. B. Deliberative or formal, which is registers that are used in official situation in accordance with the purpose of expanding deliberate discussion. For example, state speeches, proposal, and others. C. Consultative or business, which is a register used in state transaction, tools, and others. Dan D. Casual, which is a register used in informal situation. This variety use allegro, namely a certain form of the word. A. Intimate, which is a register used in situation between family members. Dan pembahasan berikutnya yaitu Halliday dalam Nababan itu menyebutkan bahwa fungsi register itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu fungsi instrumental, yaitu bahasa yang berorientasi pada pendengaran atau lawan tutur bahasa yang digunakan untuk jadi memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental ya bahasa yang berorientasi pada pendengar atau lawan tutur, bahasa yang digunakan untuk mengatur tingkah laku pendengar sehingga lawan tutur mau menuruti atau mengikuti apa yang diharapkan penutur atau penulis. Hal ini dapat dilakukan oleh penutur atau penulis dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang menyatakan permintaan, himbauan, atau rayuan. Yang kedua yaitu fungsi interaksi, yaitu fungsi bahasa yang berorientasi pada kontak antara pihak yang sedang berkomunikasi. Register dalam hal ini berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan serta memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, berkenalan, menanyakan keadaan, meminta pamit, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ketiga, yaitu
fungsi kepribadian atau personal, yaitu fungsi bahasa yang berorientasi pada penutur. Bahasa digunakan untuk menyatukan hal-hal yang bersifat pribadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Terus keempat yaitu fungsi pemecah masalah atau heuristik, yaitu fungsi pemakaian bahasa yang terdapat dalam ungkapan yang terdapat dalam ungkapan yang meminta, menurut, atau menyatakan suatu jawaban terhadap masalah atau persoalan. Bahasa yang digunakan biasanya sebagai alat untuk mempelajari. Dan yang kelima ini fungsi hayal atau imajinasi, yaitu fungsi pemakaian bahasa yang berorientasi pada amanat atau yang dimaksud yang akan disampaikan ini. Bahasa dalam fungsi ini digunakan untuk mengungkapkan dan menyampaikan pikiran atau gagasan dan perasaan penutur atau penulis. Keenam yaitu fungsi informasi, yaitu pemakaian bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk memberi suatu berita atau informasi supaya kita dapat mengetahui orang lain. Dan jadi itulah beberapa 6 fungsi yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan 5 kategori variasi bahasa tersebut, jadi dapat kita simpulkan register adalah variasi yang dewasa. Ini banyak ditemui dalam komunikasi lisan dan tulis, namun masih kurang diteliti. Tetapi penelitian ini fokus pada variasi berupa register yang ada dalam artikel media, cetak properti koran, dan tabloid yang dianalisis dalam perspektif sosiolinguistik. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penggunaan register dalam bahasa tulis, khususnya dalam artikel-artikel publik dalam koran. Selain itu, akan menggambarkan pula kondisi sosiolinguistik dari penulis dan pembaca koran tersebut. Jadi ini sangat berperan penting karena melalui hasil yang diperoleh akan dijadikan referensi pengajaran bahasa yang baik dan benar dalam tulisan ilmiah maupun non ilmiah. Terus ciri-ciri register itu saya akan menyebutkan hanya 2. Yang pertama, language variation based on use and determine what is being done or nature of activities that use language. And second, reflects social process or various